Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Besti L. Pangabean. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Namun keadaannya yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu
Umat Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, mengasihi kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Sesama
yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal solo. Dipersilahkan. Sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepada-Mu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Padamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu,
Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Oh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita melipat tangan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami menerima firman-Mu dalam kelemah lembutan hati kami, dan mampukan kami untuk mengerjakannya di dalam kehidupan setiap hari kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mizra, sebab katanya, Tuhan, kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita,
Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan kita, tepati janjimu. Jikalau kita berbicara tentang keluarga, maka yang ada di benak kita adalah orang per orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat, terbuka, ramah, saling menerima, dan saling mendukung. Itulah hubungan di antara keluarga. Nah, jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, atau salah seorang dari anggota keluarga yang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidupnya, maka anggota keluarga yang lainnya ikut terlibat di dalam membantu. Apakah itu membantu dalam doa, memberikan dukungan dana, menasehati, menghibur, mendampingi, dan seterusnya. Artinya, ikatan di antara anggota keluarga itu sangat kuat, sangat dalam. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melihat satu hubungan kekeluargaan yang ditampilkan lewat perikop bacaan kita. Keluarga Yakub dengan mertuanya Laban. Nah, dalam kisah-kisah di pasal 29 sampai 30, itu kita bisa mendapatkan cerita tentang bagaimana hubungan antara Yakub dengan Laban. Ya, hubungan mereka itu sudah terjalin, hubungan dari orang tua mereka, bahwa ayah ibu mereka itu masih kerabat dekat. Dan karena ada satu masalah antara Yakub dengan Esau, maka Yakub melarikan diri ke rumah pamannya yang masih kerabat dekat dengan ayah dan ibunya. Dan sebagai keluarga, dia diterima oleh Laban, diterima dengan terbuka dan memberikan keramah tamahan sebagai keluarga kepada Yakub. Nah, sangat menarik, ternyata Yakub mendapatkan istri 2 orang dari anak-anaknya Laban. Yang pertama yang bernama Lea, lalu yang kedua Rahel. Menariknya adalah kedua istrinya ini didapatkan dengan cara bekerja. Bekerja selama 14 tahun. 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Lea, dan 14 tahun kemudian dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Jadi ini sebagai upah. Ya, agak menarik Bapak Ibu, dia mendapatkan kedua istrinya dari hasil bekerja. Jadi merupakan upah dari hasil kerjanya, dia mendapatkan 2 istri. Nah, setelah dia mendapatkan istri, dia juga mendapatkan anak-anak. Lalu dia berencana untuk kembali ke kampung halaman nenek moyangnya, ke kampung ayahnya. Tetapi Laban sang mertua mencoba untuk menahannya. Dia meminta supaya Yakub bekerja lagi selama 7 tahun, dan upahnya adalah hasil ternak
kambing domba yang belang-belang. Jadi semua ternak kambing domba Laban yang lahir belang-belang itu menjadi milik Yakub. Nah, ternyata Tuhan memberkati Yakub. Justru anak kambing domba yang belang-belang itu banyak, sehingga harta benda Yakub juga menjadi banyak. Dia menjadi orang kaya. Nah, ketika Yakub sudah menjadi kaya, ternyata saudara-saudara dari istri-istrinya mulai cemburu. Ya, kecemburuan melihat keadaan dari Yakub yang sudah semakin baik. Mereka cemburu. Lalu kemudian ayah mertuanya pun berubah sikapnya. Yang tadinya baik terhadap menantunya, sekarang sudah mulai berubah. Ya, karena melihat perubahan hidup dari Yakub. Nah, seharusnya orang tua senang melihat perubahan ekonomi dari kehidupan anaknya. Tapi ini justru terbalik. Laban juga ikut tidak senang melihat perkembangan hidup dari Yakub. Nah, lalu atas perintah Tuhan, Yakub disuruh pulang kembali ke rumah ayahnya. Nah, Yakub pulang membawa semuanya, kedua istrinya, anak-anaknya, harta bendanya, pekerjanya termasuk gundiknya, semua dibawanya pulang. Tetapi persoalannya adalah Yakub tidak permisi. Yakub tidak pamit kepada mertuanya. Nah, seharusnya kan anak itu pamitlah secara baik-baik kepada orang tua, kepada mertua. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Yakub. Mengapa dia tidak melakukannya? Ada rasa ketakutan di dalam diri Yakub. Oh, nanti mertuaku tidak mengizinkan. Nanti istriku tidak diizinkan ikut dengan aku. Dibawanya pulang ke rumahnya nanti. Nanti kalau aku beritahukan, cucu-cucunya pun akan diambilnya. Anak-anakku akan diambilnya. Semua akan diambil daripadaku. Lalu karena ketakutan ini, Yakub ya secara diam-diam pergi. Lalu Laban mendengar anak-anaknya, anak menantunya sudah pergi. Ini menimbulkan apa ya? Kemarahan di hati seorang ayah, di hati seorang mertua. Kenapa saya tidak dihargai? Inilah yang apa ya? Berkecamuk di dalam diri Laban. Kenapa saya tidak dihargai sebagai seorang orang tua, sebagai ayah, sebagai mertua? Pergi kok diam-diam. Nah, dalam kemarahan dia mengejar Yakub. Ya, 7 hari perjalanan dia dapat menyusul Yakub bersama dengan rombongannya. Lalu di antara mereka terjadi perdebatan, ya. Perdebatan yang agak sengit. Laban menanyakan kenapa pergi tanpa pamit. Lalu Yakub menjelaskan alasannya dan seterusnya. Tapi ini yang perlu kita catat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketegangan di antara orang tua dengan anak, ketegangan di antara mertua dengan anak menantu ternyata tidak selamanya tegang. Inilah keunikan hubungan satu keluarga. Boleh terjadi masalah, tetapi masalah dapat diselesaikan. Setelah terjadi perdebatan yang panjang di antara mereka berdua, lalu mereda kemarahan itu. Ya, apa dikatakan Laban? Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucu-cucuku. Ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Jadi dari perkataan Laban ini kita bisa melihat gitu ya, hati seorang ayah, hati seorang orang tua. Ketika dia diperhadapkan dengan anaknya
dengan keturunannya. Walaupun jengkel hatinya, marah dia, tetapi akhirnya surut juga. Kemarahan itu menjadi surut. Lalu dalam keredaan hatinya dia mengatakan, kamu semua itu milikku, darah dagingku gitu loh. Tidak siapa-siapa, kamu itu adalah milikku. Apa yang dimilikinya adalah milik menantunya juga. Hati seorang bapa dari Laban membuat dia memberikan pengampunan kepada anaknya, juga kepada menantunya. Nah, hubungan ini kembali diperbaharui dengan perjanjian. Mereka mengikat perjanjian. Yakub mengambil batu, membuat satu timbunan yang menjadi kesaksian antara Laban dan Yakub, bahwa tidak ada yang dapat melewati timbunan batu itu untuk mendapatkan baik Yakub ataupun mertuanya dengan niat jahat. Dan di sini Tuhan Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka menjadi saksi dan menjadi hakim antara mereka. Yakub mempersembahkan korban sembelihan dan mengundang makan semua sanak saudara-saudaranya. Lalu keesokan harinya Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian dia pulang ke tempat tinggalnya. Ya, kalau kita lihat ending cerita dari masalah yang muncul antara Laban dengan Yakub sebagai satu keluarga, itu ternyata dapat diatasi dan berakhir dengan happy ending begitu ya, berakhir dengan kebahagiaan. Laban sebagai bapak memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah keluarga Yakub dengan Laban mertuanya ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Pertama, ada masalah keluarga antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, mertua dan anak menantu dan mertua. Ini harus kita mengakui bahwa walaupun dalam benak kita hubungan keluarga itu sangat baik, sangat dekat, sangat ramah, sangat mendukung, tapi ternyata tidak selamanya demikian. Bisa terjadi dalam hubungan keluarga itu ada masalah yang membuat hubungan itu menjadi rusak. Bisa juga salah satunya yang menjadi penyebab masalah adalah komunikasi yang tidak baik. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, masalah ini dapat membuat hubungan kita menjadi rusak, terputus. Timbul kebencian, ketidakpedulian, tidak saling kenal, atau pura-pura tidak kenal. Nah, kalau sudah parah, bisa terjadi tega menghabisi nyawa anggota keluarga. Inilah yang terjadi. Lalu yang ketiga, masalah keluarga itu sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai, diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, dengan saling menerima, saling mengampuni. Sebab dalam hubungan keluarga itu, kamu itu adalah aku itu adalah kamu, kamu dan aku itu adalah kita. Itulah sebenarnya istilah yang dipakai di tengah-tengah keluarga, yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua persoalan dengan jalan damai atau dengan jalan kekeluargaan. Lalu yang keempat, menempatkan Tuhan sebagai saksi dari perjanjian kasih di antara keluarga. Nah, perjanjian ini adalah bahwa kita tidak boleh melewati batas-batas kita untuk melakukan yang jahat terhadap anggota keluarga. Nah, di sini seluruh anggota keluarga harus menjaga dirinya, menjaga sikapnya, agar tidak melewati batasnya untuk melakukan niat jahat
atau melakukan perbuatan yang jahat. Yang diperbolehkan adalah melakukan niat baik dan perbuatan baik. Itu yang seharusnya terjadi di dalam keluarga. Lalu yang kelima, orang tua memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Itu tugas orang tua. Bukan mengutuk, ya, tetapi memberkati. Kata-kata yang harus keluar dari mulut seorang orang tua adalah memberkati anak-anaknya. Sebab anak-anak itu adalah kekayaannya. Anak-anak itu generasi penerusnya. Pasti hati setiap orang tua ingin melihat anak-anaknya itu sukses, berhasil, rukun hidup, damai dalam keluarganya, dan seterusnya. Menghormati mereka sebagai orang tua. Itu cita-cita orang tua. Karena itu berkat dari orang tua harus diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menikah, ia menjadi bagian dari keluarga yang dinikahinya. Dua keluarga dipersatukan melalui ikatan pernikahan. Nah, di awal persatuan itu masing-masing pihak mengikrarkan janji untuk saling menerima, saling menjaga, saling menolong, saling menjaga nama baik. Dan perjanjian itu dibawa di hadapan Tuhan melalui doa bersama-sama. Lalu kedua orang tua memberkati kedua mempelai agar kehidupan rumah tangga yang dijalani itu rukun, damai, makmur, diberikan keturunan, tetap bersatu sampai kematian memisahkan. Itulah doa dan harapan orang tua kepada anak-anaknya. Demikian indahnya itu dirancang. Demikian indahnya itu dibangun di awal perkawinan. Maka seharusnya perjanjian itu tetap dipelihara, dijaga, dihargai sampai seterusnya. Walaupun mungkin kematian telah memisahkan keduanya, suami atau istri, tetapi anak-anak itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua suami istri itu, yang adalah cucu-cucu ataupun ponakan-ponakan dari keluarga besar yang ditinggalkan, itu akan tetap mengikat keluarga besar sampai seterusnya. Karena itu perlu saling menjaga. Nah, di akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan keluarga kita, baik keluarga inti juga keluarga besar kita dalam damai. Meskipun kadang ada percekcokan, ada perselisihan, tapi akhirilah dengan perdamaian dan berikan berkat-Mu atas keluargamu. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kehadapan-Mu kami membawa pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Wabah penyakit COVID-19 yang sedang merajalela di negeri ini, yang merenggut banyak nyawa, dan banyak orang yang sakit tergeletak di rumah sakit karenanya, bahkan mengisolasikan diri demi kesehatan, dan tidak menularkan kepada yang lain. Pandemi penyakit ini telah menyebabkan kami tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan semuanya dari rumah. Walaupun kami bekerja, di tempat kami bekerja pun kami harus berhati-hati menjaga diri kami. Tolonglah ya Tuhan dalam kuasa-Mu, di dalam darah Yesus Kristus, lenyapkanlah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Lenyapkan Tuhan dari kehidupan kami, agar kami kembali menjalani hari hidup kami seperti biasanya, dan jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit yang lainnya. Demikian juga bagi setiap orang yang sedang dirawat karena sakit COVID-19 ini, yang mengisolasikan dirinya, tolong Tuhan dalam kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kekebalan dalam tubuh mereka untuk melawan virus corona ini. Tuhan, sembuhkan dan selamatkanlah mereka. Bagi semua para medis yang bekerja, dokter, perawat, relawan yang bekerja menolong orang-orang sakit, Tuhan kuatkan mereka, bentengi tubuh mereka agar tidak terkena virus corona menular ke dalam tubuh mereka. Kuatkan dan berikan mereka semangat untuk mengerjakan pelayanan, perawatan untuk orang-orang yang sakit. Demikian juga Tuhan pemerintah kami, semua aparat yang membantu pemerintah, kiranya mereka juga dalam hikmat Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk melewatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya bagi masyarakat, kiranya kami boleh mengerti, menyadari bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Kiranya kami juga dengan kesadaran melakukan protokol kesehatan, menjaga diri kami dan menjaga orang lain, sehingga kami dan orang lain pun menjadi sehat. Tuhan, kami percaya bahwa pada waktu Tuhan semua akan berakhir. Kiranya dalam kesabaran kami menantikan waktu Tuhan itu, dan dalam pengharapan kami juga menantikan karya Tuhan yang ajaib menolong kami, menolong bangsa ini, menolong gereja Tuhan melewati masa-masa sulit ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh orang percaya, gereja Tuhan, umat yang percaya, seluruh warga GPIB, seluruh warga GPIB mengamasi yang ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan di masa-masa sulit ini. Kami juga
dapat melakukan hal-hal yang baik, menolong sesama kami, menjadi berkat bagi sesama kami yang sangat membutuhkan. Dan kami, di antara kami semuanya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, saling tolong-menolong di dalam kehidupan setiap hari, terkhusus bagi warga yang mengalami kelemahan ekonomi karena dampak penyakit COVID-19 ini. Tuhan, GPIB yang hadir di Indonesia ini juga kiranya menjadi berkat dalam seluruh program kerjanya, secara khusus yang dilakukan pada masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati. Walaupun ya Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami dihubungkan melalui media online ini, melalui media sosial ini, tapi kami merasakan kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Pertemuan kami dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, sebab Allah adalah roh, dan kami harus menyembah Allah di dalam roh. Dan itu memungkinkan kami bertemu dengan Tuhan dalam media apapun, bertemu dengan sesama kami dalam media sosial media ini, media digital ini. Tolonglah Tuhan, Engkau memberkati kami, menguatkan iman percaya kami, dan memberikan kami sukacita menjalani hidup ini. Kami doakan seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GPIB Mangamasi yang ini, Tuhan berkatilah. Para presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, pegawai jemaat, PHMJ, semuanya Tuhan berkatilah, sehingga pelayanan ini tetap berjalan dan kami mendukungnya di dalam doa dan kerjasama kami. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap orang yang sakit dari warga jemaat, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu Tuhan. Engkau sempurnakanlah doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kuduskan bagimu pun waktuku
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian menyangkut warta jemaat terkait ibadah-ibadah yang akan berlangsung pada minggu depan. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Betsy L. Panggabean, solois Bapak Yosef Pesolima, pemandu lagu Ibu Lina Manoy dan Saudari Irene Pualilin, organis Saudara Kevin Lejab, operator tim Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta dengan keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat, ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan taruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui pertama, lewat majelis jemaat di sektor Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. Kedua, diantar langsung ke kantor majelis jemaat GPIB Mangamaseang mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 8.00 sampai dengan jam 12.00. Yang ketiga, tertransfer rekening Bank Mandiri 1520010106058 atas nama GPIB Mangamaseang atau menggunakan aplikasi OVO Premium dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal dan jenis persembahan. Himbauan: dihimbau kepada warga jemaat GPIB Mangamaseang untuk tetap di rumah dan juga memperhatikan kebersihan diri, tempat tinggal serta mentaati protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 sebagaimana anjuran pemerintah. Akhirnya Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak dalam mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Oleh sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling
Pasrahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee.